Sambelnya enak, enak banget. Mas, Iya, Bib. bisa minta tolong air minumnya lagi? Oh, iya, Bib. Pedes tapi enak sambelnya, Mas. Silakan, Bib. Iya. Mas, mau nanya dong. Iya, Bib. Itu di galon ada tulisan Al-Huda Water. Apa ya maksudnya? Oh, ini nama kios isi ulang air minum, Bib, yang dimiliki pesantren. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Wah, seger airnya, Mas. Iya, Bib. Ini di mana Al-Huda Water? Oh, maaf, ada yang beli, Bib. Oh iya, saya tahu tempatnya Bib. Oh, Masnya tahu? Arah ke sana. Oh, arah ke situ. Bisa antar nggak, Mas? Bisa, Bib. Wah, boleh tuh, Mas. Soalnya enak banget airnya, seger. Ya. Jadi pas nih, makannya pedes, airnya seger, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini saya OTW ke Lampung Selatan. Tepatnya di Desa Jatimulyo di Jati Agung. Saya akan datang ke salah satu pesantren di sini yang mendapatkan bantuan inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren dari Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Nah, yuk kita ikut eksplorasi dan belajar tentang bagaimana kiprah pesantren ini dalam mengelola inkubasi bisnis yang diberikan oleh Kementerian Agama sebagai bantuan untuk kemandirian pesantren. Yuk, kita OTW. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar? wabarakatuh. Lagi Baik. sibuk kayaknya nih. Iya, Boleh duduk, Ustaz? silahkan Habib, silahkan duduk. Lagi tester hasil air minum kita sebelum kita olah, kita isi, kita antarkan ke masyarakat konsumen. Jadi kita cek dulu. Oh, jadi selain dicek oleh lembaga-lembaga di luar gitu yang baik pemerintahan maupun independen terkait kehalalannya, kesehatannya. Jadi secara independen juga dicek Ya, skala. dicek berkala, bahkan setiap kali kita mau isi ulang, kita isi masukin ke galon, kita harus cek. Oke. Gitu. Kalau yang sebelum kita olah, Habib, kita lihat TDS-nya 128. Ya, 128 tuh. Sebelum kita olah, ya. Berarti ini sebelum dimasukkan ke Ke mesin. mesin kita yang ada Oke. di belakang disuling. Nah, setelah jadi, Habib, kita lihat hasilnya berapa, Habib? Jadi 009. Oke. TDS di bawah 10. Dan memang secara kasat mata lebih lebih bening sih. Iya, jadi kalau TDS 10 itu kita air murni tanpa kandungan zat berbahaya di dalamnya. Walaupun yang samping juga kelihatannya bersih, Bersih. murni kan, kelihatannya kan? Iya, Gitu. secara kasat mata cuma Iya. lebih tidak bening aja. Iya, Beb. Tapi kalau suruh minum saya mau nih kalau secara kasat mata Iya. gitu. Kalau yang diberdayakan nih, tadi aku ngelihat kan ada 2 orang yang lagi ngerjain. Iya. Nah, kalau secara keseluruhan yang diberdayakan di sini siapa aja dan jumlahnya berapa? Semuanya ada 4 orang santri. Di sini ada 4 Iya, orang. 4 orang. Apa aja tuh kerjaan? Yang 2 orang itu untuk pengisian, pencucian, dan pembilasan. Yang 2 orang lagi untuk pengiriman ke warung-warung konsumen masyarakat yang perlu diantar gitu. Jadi ada antar jemputnya gitu. Ada antar jemput gitu. Baik ke warung maupun ke masyarakat Iya. langsung. Oh, oke. Nah, kalau prosesnya dari awal, misalnya saya datang ke sini nih, bawa galon kosong. Nah, itu gimana? Kalau proses misalkan Habib bawa galon kosong sendiri, kita galon Habib saya ambil. Habis itu saya kasih air sedikit, saya bersihkan lewat pembersih ini. Iya. Terus saya bilas di pencucian, langsung saya isi di pengisian, langsung saya tutup. Gitu. Oke. Dan diberi label Al-Huda Dan Water diberi itu? label Al-Huda Water gitu. Cuman untuk produksi airnya yang kita masukkan ke sini itu prosesnya panjang, ada di belakang. Di belakang ya, prosesnya. mesin. Bahkan Iya. ruangan mesinnya jauh lebih Sendiri. besar dari Iya. ruangan konsumennya ya. Iya. Nah, kalau sumber airnya sendiri itu dari mana? Alhamdulillah sumber kita sumber bor 1. Setelah
dapat bantuan inkubasi dari Kementerian Agama, kita upgrade. Habib. Oh, sumur bornya di-upgrade. Di-upgrade, jadi yang tadinya 1, sekarang sumur bornya 2. Berarti salah satu peruntukannya dari inkubasi bisnis ini digunakan untuk tadi menambah Iya. sumber bornya. Untuk menambah sumber airnya gitu. Oh. Nah, kalau alur produksinya sendiri? Untuk alur produksi air kita sendiri itu habis, yang pertama kita ada air sumber dari sumber bor itu, kita sedot, kita masukin ke tempat jeding air namanya, atau tempat air. Penampungan air. Penampungan air. Jadi dari tempat penampungan air itu kita pakai filter. Jadi air masuk ke filter kita, setelah jadi air jadi itu TDS-nya di bawah 10, kita olah ke tower jadi. Jadi setelah jadi tower, itu air kita masukkan ke sini, tarik ke sini, kita isi di dalam sini. Jadi alurnya banyak. Iya, banyak. Jadi air yang bersih, air yang sehat, air yang murni. Jadi dari sumur bor tuh, kalau zaman dulu kan kita dari sumur bor langsung kita ambil, kemudian biasanya kita panasin, kemudian kita konsumsi. Iya. Nah, kalau sekarang udah canggih Udah canggih. dan berjenjang ya. Iya. Nah, kalau ininya nih, galonnya yang agak beda nih dengan yang biasa saya temui. Di sini ada sebagian galon itu yang udah ada kerannya langsung nempel di galon. Iya, betul sekali Habib. Jadi karena santri kita banyak dan kalau ada kerannya kan tinggal pencet. Oh gitu. Iya. Berarti kemungkinan galon-galon yang sudah ada kerannya ini yang kebutuhannya untuk santri. 1 untuk santri, 2 juga masyarakat sekarang juga lebih simpel yang langsung keran. Gitu. Jadi begitu sampai rumah tinggal keran. Berarti kalau masyarakat yang udah pakai keran ditukar ke sini boleh dengan yang ada kerannya. Iya. Tapi kalau yang kosongan enggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi harus sama galonnya. Nah, kalau terkait dengan manajemen usahanya itu. Untuk manajemen usaha kita emang ada tersendiri yang khusus untuk manajemen usahanya. Oh, jadi ada bagian-bagian tersendiri. Iya ya? benar. Jadi di ruang produksi kita sendiri, di manajemen kita sendiri. Kalau di satu bagian. manajemen dengan siapa berarti? Manajemen dengan Bapak Budi Setiawan. Kebetulan adik saya sendiri yang mengelolanya. Oh, gitu. Iya. Bisa ketemu saya? Oh, bisa. Sama beliau. Bapak Budi. Oh, ini dia Pak Budi. Iya. Apa kabar Pak Budi? Saya mau nanya-nanya soal manajemen usaha air galon ini. Oh bisa ke kantor sekalian. Oh iya, pas tuh. Karena di sini udah gerah dan panas sekali. Ada air sih tapi panas di sini. Berarti di kantor aja? Siap. Ya udah, berarti kita langsung ke kantor. Langsung ke kantor aja. Oke. Anak-anak adalah harapan terbaik di masa depan. Bisakah mereka bertahan di jalan yang lurus tanpa pondasi agama yang kuat? Banyak anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang sungguh-sungguh. Bimbingan tidak tepat, akhirnya mereka tumbuh tanpa nilai-nilai luhur. Masa depan pun keras dan suram. Dengan madrasah diniyah takmiliyah dan taman pendidikan Al-Quran, anak-anak paham ritual beribadah, berakhlak mulia, dan sanggup menyayangi sesama. MDT dan TPQ menuju generasi cerdas sejak dini, bertakwa, dan menjunjung tinggi toleransi. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya di pengadilan teroris itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik,
seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar, Dan pola asuh lebih menyenangkan tidak ada lagi diskriminasi, atau tindak kekerasan sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Silakan duduk, Bib. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz, mau ngobrolin seputar inkubasi bisnis Iya, Bib. yang diterima oleh Pondok Pesantren Al-Huda ini. Nah, gimana prosesnya di awal sehingga bisa memperoleh bantuan inkubasi bisnis yang merupakan program untuk kemandirian pesantrennya Kementerian Agama? Untuk yang awal kita dapat informasi dari Kemenak Kabupaten bahwasanya di Kementerian Agama itu ada satu program inkubasi pondok pesantren. Nah, setelah itu informasi sudah didapat, kita mengupload atau mengusulkan melalui Simba. Oh, Simba itu aplikasinya Kemenak ya? Iya, aplikasinya Kemenak. Nah, berarti pertama kali itu melalui prosesnya tahun 2023? Iya. Di bulan apa itu, Ustaz? Ini kita mengajukan di bulan April. April. Ya. Dan akhirnya prosesnya selesai di bulan September. Ini kita terakhir. Nah, kalau ini berarti awalnya sudah ada bisnis air galon isi ulang, kemudian dikembangkan melalui inkubasi bisnis, atau memang dari awal memang didirikan dengan bantuan dari inkubasi bisnis Kemenak ini? Lah asal mula ngapa kok kita ngambilnya di air mineral itu karena sangat dibutuhkan santri-santri. Ya, santri-santri dulu. Oh, santri. Karena sebelum inkubasi kita juga mempunyai alat. Oh, sebelum dapat bantuan inkubasi bisnis, udah punya alat? Udah punya alat untuk santri. Kebutuhan air mineral santri. Oh iya, kayak di pesantren saya dulu tuh. Sehingga berjalan, terus kita kembangkan, alhamdulillah juga jadi suatu berkah untuk kami. Ada program dari pemerintah inkubasi ini. Kalau struktur organisasinya iya, di perusahaan air ini, sekaligus manajemen bisnisnya itu seperti apa? Kalau struktural ini ada satu, dia yang menangani khusus untuk produksi, namanya penanggung jawab produksi. Nah itu pas kakak saya sendiri. Oke. Ya, itu putra abah yang pertama. Juga ada penanggung jawab secara keseluruhan, karena inkubasi ini memang program pemerintah yang kita sendiri juga harus secara bertahap memberikan laporan secara rutin perkembangan ya. Ya alhamdulillah Al-Huda udah 3 kali ini memberikan laporan walaupun melalui Kemenak. Kabupaten? Iya, kabupaten. Melalui kabupaten kita tertib bahwasanya bantuan di 2023 ini masih eksis berjalan dan kita berusaha untuk lebih mengembangkan. Yang tadinya produksi cuma bisa 50, mungkin sekarang sudah bisa meningkat. Awalnya 50 galon? 50 galon, itu aja sudah, ya karena mesin yang kecil dipaksakan untuk operasi yang besar. Iya. Kalau di marketingnya itu biasanya seperti apa? Kalau marketing kita masih online, karena emang kita zamannya zaman digital. Online, gitu, iya. Ada yang melalui online, terusan ada langsung door to door. Door to door. Iya. Nah, door to door itu maksudnya kita menawarkan produk kita. Iya. Nah, berarti kalau hari ini udah berapa galon rata-rata per hari, Ustaz? Kalau rata-rata per hari yang keluar di luar kebutuhan kita. Kalau dulu kan masih kita penuhan kebutuhan kita. Di luar 40 sampai 60. Itu yang di luar yang aja. Yang di luar aja. Nah, kalau orang luar beli, itu antar jemput berarti? Untuk saat ini ada sebagian yang langsung ke depot, tapi kalau untuk yang jauh, karena sekitar sini warung-warung itu sudah nyetok. Oh, iya, sudah nyetok. Wah, itu yang marketingnya yang lebih maju dan beda dari yang lain. Karena kalau yang lain kan biasanya cuma ngasih kartu nama, kemudian kartu namanya biasanya nih ya kalau air galon difoto, ditaruh di HP atau disimpan di HP, tukang galon biasanya, atau ditempel di tembok, kemudian tiap galon habis tinggal telepon gitu. Kalau ini malah sudah seperti pabrik besar ya, udah ada di beberapa toko di sekitar pesantren. Toko ya. Jadi tinggal datang, tinggal ambil, tukar dengan galonnya. Tukar dengan galonnya. Nah, Ustadz, tentang
kesehatannya, kemudian pH-nya misalnya, dan lain sebagainya, itu gimana? Alhamdulillah sudah ada Beb dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Kita 1 tahun itu 2 kali diminta sampel dan ini kita laksanakan alhamdulillah. Oke, jadi bukan hanya dikasih izin sekali, tapi setiap periodik dicek lagi ya Iya, oleh diminta Dinas sampel. Kesehatan. Iya. Nah, Ustadz, akhirnya setelah kemudian tahun lalu ya mendapatkan bantuan dari inkubasi bisnisnya Kementerian Agama, itu gimana perkembangan bisnis air galon pesantren ini, Ustadz? Ya alhamdulillah kita bisa menambah produksi, kita juga bisa menambah income. Yang dulu itu income kita itu income ikhlas karena yang penting santri Minum. Iya. dan mendapatkan air yang bersih, yang sehat. Tapi setelah dapat inkubasi ini, kita juga bisa menambah penghasilan khususnya di pondok pesantren untuk menjalankan operasional pesantren. Iya. Nah, itulah yang dimaksud inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren, agar alhamdulillah. pesantren bisa bertumbuh secara mandiri Mandiri. melalui bisnisnya sendiri. Ya, Iya. Ustadz. Nah, Ustadz, kalau terkait dengan pesantrennya itu sendiri, nah sejarah pesantren Al-Huda ini gimana, Ustadz? Kalau masalah sejarah pesantren itu yang paling paham langsung ke Abah. Oh, ke Kiai ya. Tepasan Abah itu ya pendirinya, ya pengasuhnya. Jadi awal hingga sampai berkembang seperti ini, Abah lebih paham. Kira-kira bisa nggak ya saya janjian terus ketemu Abah buat ngobrol-ngobrol? Bisa Beb. Diantar Ustadz? Saya antar Ya langsung. udah, kalau begitu Ustadz. Ya. Nah, Makasih Ustadz ya. Iya, iya. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pada khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menjelaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri. Jam naon eta teh PBSB Dana Abadi Pesantren? Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan, ben mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asyiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, serah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh. Ya iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu noh tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai dekan di Fakultas Syariah UIN Has Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Yai? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, baik dan bahagia. Baik dan bahagia. Yai, berarti sehari-hari di pesantren, Yai? Saya 24 jam karena ini rumahnya, itu pesantrennya. Jadi full 24/7 di pesantren. Ya, kalau pas nggak pergi. Kalau nggak pas nggak pergi. Yai, sebenarnya saya agak kaget awalnya. Wah, ini Habib ketemu Habib. Ya. Karena jenengan berarti Kiai Haji Dr. Ahmad Habib ya. Kiai, saya akan keliling-keliling tuh melihat bisnis yang mendapatkan bantuan inkubasi bisnis dari program kemandirian pesantren Kementerian Agama ya. Iya, iya. Itu gimana sejarahnya
akhirnya kemudian mendapatkan itu? Ya awalnya sih saya mengajukan proposal yang inkubasi ya rehab ya apa, tapi kemudian direalisasi oleh pemerintah inkubasi. Yang inkubasi Ya, untuk air minum. Jadi untuk air minum saya dan santri dan dikembangkan ke bisnis di masyarakat dan di yayasan, karena yang sekolah juga yang sekolah itu 1.400 sekian, jadi kalau air minumnya dikelola kan ya jadi bisnis juga. Berarti sebelumnya pernah punya bisnis juga pesantren ini? Kalau sebelumnya ya bisnis kecil-kecilan, paling kantin-kantin yang untuk santri dan lain-lain. Ya. Ditambah inkubasi ini tambah meluas. Sekarang sudah punya kantin di sekolahan, kantin yang agak besar, yang salah satu isinya ya air minum yang dihasilkan dari bantuan dari Kementerian Agama ini. Iya. Nah, kalau santri sendiri tadi jumlahnya 1.500 ya? 1.400-an 1.400-an yang sekolah. Nah, tapi kalau yang mukim ya belum segitu. Gitu. Karena nggak semua mukim, ada yang pulang, ada yang tinggal di Ada sini. yang tinggal, ada yang pulang ya? Kalau yang jauh-jauh seperti di kabupaten-kabupaten lain ya di pondok. Berarti jenjang pendidikan yang ada apa aja ya? Ya kalau dinianya dari klasifikasinya kelas lah, itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kelas Mabadi, kelas Jurumiyah, kelas Meriti, kelas Alfiyah. Oh. Gitu. Kelasnya gitu, karena ngerujuk ke pesantrenku dulu memang salaf murni gitu. Dan begitu ya? Kalau umumnya ya? SMP, SMA, SMK. Oh, oke, ada SMP, SMA, SMK. Iya. SD dan TK nggak ada? Belum ada, nggak tahu nanti ya. Insya Allah nanti. Sekaligus sekolah tingginya biasanya lanjutnya deh. Nggak tahu apa makom saya nyampe ke sekolah tinggi apa nggak tahu. Sudah dicoba, cuman belum waktunya terrealisasi, ya. Belum waktunya. Memang biasanya butuh waktu kan. Nah, berarti sejarah pesantren ini sendiri udah sejak kapan nih? Tahun 92 itu saya mulai mendirikan tempat ngaji lah, bukan pesantren ya, majelis taklim, karena saya memang dari kecil tukang ngaji, walaupun nggak pinter, tapi saya juga pernah mondok, jadi pengen ngamalkan apa yang saya dapat, ya ngajar-ngajar Iqra, ngajar taklimul muta'alim itu, kemudian saya buat asrama tapi untuk nginep santri kalong aja, gitu. Ya berjalan dengan apa adanya. Kemudian tahun 1996 itu ada gagasan baru bersama seorang ya yang ahlinya lah Pak Haji Supriyanto. Ngobrol-ngobrol mendirikan SMP. Gitu. Jadi 96 itu dulu nama pesantren ini Riyadul Mubtadiin, Dep. Oh iya. Karena orang agak sulit mengucapkannya. Iya. Berseiring dengan pembuatan akta notaris, maka disatukan menjadi Yayasan Al-Huda, pesantrennya Al-Huda, SMP, SMA, SMK-nya ya Al-Huda, biar agak mudah mengucapkannya. Iya, berarti Yai Habib selaku pendiri ya? Ya pendiri sekaligus kadang-kadang pengasuh. Pengasuh dan enggak, maksudnya yang mendirikan pertama. Oh iya, Yai Habib. Iya. Saya masih pendiri pertama. Masih generasi pertama. Ya. Berarti dari tahun 92 cikal bakalnya 96 ada SMP resminya, berarti lebih dari 30 tahun. Ya, itulah usianya 3 dekade. Jadi kalau formalnya dia bertahap 3 tahun 3 tahun apa dari SMP ke SMA 3 tahun, SMA ke SMK 3 tahun. Tadinya mau ke perguruan tinggi juga 3 tahun, tapi belum takdir Allah, jadi gitu. Kalau begitu, terima kasih Yai. Saya mau lanjut OTW lagi. Ya, saya terima kasih banyak. Syukron kathiron. Syukron kathiron. Jazakumullah. Dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Melihat secara langsung kegiatan usaha inkubasi bisnis air minum dalam kemasan, serta pengembangan usahanya dalam mewujudkan program kemandirian pesantren yang didorong Kementerian Agama melalui inkubasi bisnis yang disampaikan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Akhirnya para pemirsa, selesai sudah saya OTW mengeksplorasi salah satu usaha yang mendapatkan bantuan inkubasi bisnis dari Kementerian Agama, yakni usaha AMDK, air minum dalam kemasan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Huda, Lampung Selatan. Dan semoga nanti kita bisa lanjut di tahun depan untuk mengeksplorasi lagi OTW ke berbagai pesantren di berbagai kota di seluruh Indonesia bareng Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menggali informasi, mendapatkan inspirasi, serta menyuntikkan motivasi bagi pesantren untuk mengembangkan kemandirian pesantren sehingga akan melahirkan generasi unggul yang akan menjemput Indonesia Emas tahun 2045. Sampai jumpa di OTW selanjutnya. Saya Husein Ja'far Al-Hadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Habib, pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda, Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama atas nama bantuan inkubasi bisnis yang disalurkan melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan barokah manfaat bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren, dan mudah-mudahan barokah manfaat juga kepada seluruh yang terlibat di dalam pelaksanaan penyaluran bantuan inkubasi tersebut. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam naon eta teh PBSB Dana Abadi Pesantren? Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan, ben mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asyiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, serah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh. Yo iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu noh tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai Dekan di Fakultas Syariah UIN Has Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pada khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menjelaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri.